Teman-temanku sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Luh Siplek, nama perempuan tua itu. Perempuan kurus dengan beragam kerut-kerut tajam yang membuat takut orang yang menatapnya. Siplek perempuan aneh yang selalu memandang orang dengan mata penuh curiga, penuh selidik, penuh tanda tanya. Dia juga seperti perempuan kebanyakan, serba ingin tahu. Aku menyukai perempuan-perempuan kuat seperti Siplek. Dia perempuan kuno, tidak bisa membaca dan menulis. Bahasa Indonesianya pun putus-putus. Dia terlihat cerdas dan luar biasa bila bercerita tentang pengalaman hidupnya menggunakan bahasa Bali. Lebih ekspresif, dan aku dibuat terpukau. Tubuhnya yang tua masih terlihat seksi dan menggairahkan. Hidupkah yang memberinya tambahan hidup? Penderitaankah yang membuatnya lebih berkuasa dari hidupnya sendiri? Perempuan itu tinggal di sebuah desa terpencil. Umur 16 tahun, kedua orang tuanya mengawinkan Siplek dengan seorang lelaki desanya, Wayan Payuk. Orang tuanya berharap perkawinan yang dilakukan Siplek dengan pemilik tanah mampu mendongkrak kehidupan mereka, menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Impian dan harapan itu dibenamkan secara paksa. Hasilnya, rangkaian kemarahan terus beranak pinak di otak dan aliran darah Siplek. Siplek menjelma jadi perempuan yang jarang bicara. Matanya adalah suaranya. Orang desa sering menganggap dia perempuan aneh. Mereka juga beranggapan Siplek itu bisu dan mengalami sedikit gangguan mental. Aku tidak percaya pada semua manusia yang selalu ingin tahu kehidupan orang lain. Payuk, lelaki baik. Tetapi aku tidak menyukai lelaki yang kerjanya hanya pasrah, menyerahkan hidup pada alam, Tuhan, dan takdir. Tolol namanya manusia seperti itu. Tidak bisakah kita menentang alam, Tuhan, dan takdir? Aku ingin melawan mereka dan jadi pemenang. Melawan apa yang selama ini tabu bagi kehidupan manusia. Aku ingin memiliki jalan sendiri, jalan hidup yang kubangun dan kupercayai sendiri. Hidup itu sudah ada bagian-bagiannya, Siplek. Yang penting kita terus bekerja. Dengan bekerja, hidup kita jadi lebih baik. Aku tidak percaya bahwa hidup sudah dijatah. Kita memang orang miskin, orang-orang yang dianggap terkutuk, menyusahkan. Tapi kau lihat, bagaimana berbinarnya orang-orang kaya melihat kita. Karena kita bisa diupah semaunya, kita mau bekerja apa saja untuk bisa makan. Aku tidak mau kau suruh mempercayai pikiranmu. Mulai besok, aku ikut ke sawah. Aku ikut mencangkul, menanam padi, dan memberi makan ikan. Kau sedang hamil. Aku tidak bisa seperti ini terus-menerus. Duduk diam, menunggumu, dan mendengarkan mememu itu mengeluh di kupingku. Mengatakan aku perempuan miskin yang tidak menguntungkan. Perempuan penuh kutukan yang bisa menulari seluruh hidup keluarga suaminya. Menikah dengan Payuk tidak membuat Siplek memiliki hidup yang lain. Kemarahannya pada takdir miskin yang dicangkokkan sang hidup di tubuhnya membuat dia selalu memeram kemarahan yang dalam. Perempuan itu merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Jam 3 pagi dia sudah bangun, mengangkat air dari sungai, memasak untuk perempuan tua nyinyir,
yang menganggap dirinya adalah kutukan, menularkan kesialan dan kemiskinan bagi anak satu-satunya, Wayan Payuk. Lalu siapa yang menyuruh lelaki bertubuh hitam berurat keras itu meminang dirinya? Kata Payuk, kau tidak bisu. Kenapa kau tidak pernah bicara? Bagi si Plek, perempuan tua itu berusaha mencuri perhatiannya. Mungkin dia mulai sadar, tak ada manusia lain yang bisa diajak berbicara selain dia dan Payuk. Mungkin Payuk pernah berkata padanya, istrinya tidak bisu. Kau marah padaku? Si Plek semakin jijik. Mendengar suara perempuan itu sering membuat kemarahan pada hidupnya memuncak. Teringat, perempuan tua itulah yang membeli dirinya untuk Payuk. Perempuan tua itu sengaja meminjamkan uang pada ibunya. Karena perempuan itu tahu, ibunya tidak mungkin memiliki uang untuk membayar utang. Adik-adik si Plek banyak. Lelaki satu-satunya di rumah hanya bapak, yang hanya bisa menaburkan benih di perut ibu. Ibunya mirip pabrik bayi dibanding manusia. Perempuan tolol itu terlalu percaya pada lelaki yang mengawininya. Kata bapak, perempuan yang tidak bisa melahirkan bayi lelaki, perempuan sial. Hidup tanpa keturunan lelaki. Kiamat. Hidup itu sudah mati tanpa lelaki. Dan si tolol itu percaya. Si Plek tidak bisa menghitung berapa puluh bayi yang dilahirkan mati hanya untuk mendapatkan bayi lelaki. Perempuan itu membiarkan tubuhnya dititipi daging terus-menerus. Daging yang memakan isi tubuhnya. Suatu pagi, ketika si Plek akan berangkat ke ladang, dia mendapati ibunya sedang menggunting rambut di atas ubun-ubunnya. Wajah perempuan itu dilumuri darah yang terus mengalir dari batok kepalanya. Meme kenapa? Perempuan itu terdiam, lalu bergegas berlari ke ladang, mencabuti serumpun tanaman kunyit. Menggerus kunyit itu dan menempelkannya di ubun-ubun. Tak ada suara, tak ada tangis, tak ada rintihan. 2 menit kemudian, darah tidak mengalir lagi dari batok kepalanya. Si Plek membersihkan kamar Bape. Sebuah linggis tergeletak di depan pintu, penuh darah. Bahkan sprei dan baju lelaki itu penuh percikan darah. Lelaki sial itu masih mendengkur. Benar-benar binatang lelaki yang satu ini. Pelan-pelan, si Plek menyentuh tubuh linggis itu. Terasa dingin dan membuatnya menggigil. Tubuh kecilnya tiba-tiba saja berkeringat. Dielusnya tubuh benda tumpul itu. Begitu kasar dan terasa menggairahkan. Yang jagat, berapa usia perempuan kecil itu sekarang? 13, 14, atau 12 tahun? Si Plek merasakan ada hawa lain yang mengalir dalam tubuhnya. Sebuah kenikmatan yang aneh. Terlebih ketika linggis itu didekap ke dadanya. Si Plek mengangkat tubuh linggis itu pelan-pelan. Matanya yang tajam melucuti tubuh lelaki yang tergeletak dengan damai di atas kasur. Hawa panas menaburi tubuhnya. Tiba-tiba saja, si Plek mengangkat tubuh linggis itu. Tangannya yang kecil gemetar. Betapa inginnya dia menancapkan tubuh linggis di dalam dekapannya ke dada lelaki itu. Lelaki yang telah melumat tubuhnya. Dia bergerak, mendekat,
Hei si Plague, sedang apa kau di sini si Plague? Bukankah Meme yang menyuruhku membersihkan kamar Bape? Perempuan kurus itu menatap mata anak perempuannya tajam. Si Plek menunduk. Ada sesuatu yang tidak bisa ditentang dalam tubuh Ninyo Mansongi. Matanya yang selalu ingin mengupas tubuh perempuan lain. Si Plek tidak habis pikir, kenapa dia yang selalu dimusuhi perempuan ini? Kenapa bukan Iwayan Sager, lelaki yang mendengkur tanpa dosa di depan mereka? Songi tetap menancapkan matanya di tubuh anak perempuannya. Sampai perempuan kecil itu keluar dari kamar, dengan tetap menangkap linggis di dadanya. Tiba-tiba saja, tubuh perempuan ini ambruk, lalu melangkah keluar dari kamar Sager, dengan hiasan darah di selangkang kakinya. Si Plague. Si Plek terdiam. Sudah hafal harus melakukan apa. Seorang dukun dipanggil dari seberang desa. Perempuan tua dengan bau tubuh aneh. Mulutnya selalu disumbat tembakau. Rambutnya gimbal, giginya hitam, kukunya juga hitam. Bau kainnya menyelimuti tubuh perempuan itu anyir dan membuat si Plek selalu bersin. Bau darah yang mengering. Orang-orang di lingkungan desanya sering berbisik pada si Plek. Bawalah mememu ke puskesmas. Seorang bidan akan menolongnya. Hei, apa kau tidak takut melihat mata perempuan tua itu? Dari baunya yang aneh, sudah membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak percaya padanya. Dulu, ketika memeku melahirkan adikku, semua mati di tangan perempuan itu. Kata orang-orang, memeku melahirkan 11 anak. Tak ada yang hidup kecuali aku. Perempuan itu sakti, memakan bayi-bayi untuk menambah kesaktiannya. Umurnya ratusan tahun. Dia tidak mungkin mati. Bayi-bayi yang ditolongnya dipakai untuk menebus usianya. Aku merasa perempuan itu menukar bayi Songi dengan bayi mati. Kau pernah melihat bayi-bayi yang dilahirkan Songi? Tubuh bayi itu biru. Bau busuk menguap dari kulitnya. Seperti bau mayat busuk puluhan hari. Aku juga pernah memandikan mayat bayi Songi. Lehernya seperti habis dicekik. Ada juga yang kepalanya membesar tanpa jari-jari tangan. Pernah kulihat dia melahirkan bayi yang sudah ada giginya. Mulutnya menyatu dengan saluran hidung. Bukankah perempuan tua itu hampir buta? Siapa nama perempuan itu? Niketut Grubug. Ih, namanya membuat aku merinding. Terdengar aneh bukan? Sepertinya kedatangannya akan membawa bencana. Nama yang mengancam hidup orang lain. Bukankah artinya bencana? Ya, benar. Bencana yang mengerikan. Apakah benar dia membunuh bayi-bayi yang dikeluarkan dari tubuh perempuan-perempuan desa ini? Si Plek hanya terdiam. Berpikir, apakah perempuan-perempuan hanya bisa bergosip? Ingin tahu semua urusan orang. Dan bersorak girang atas bencana yang dialami oleh perempuan lain. Termasuk dirinya. Apakah perempuan-perempuan itu juga punya perhatian serius pada hidupnya? Hidup seorang perempuan kecil. Si Plek menggigit bibir. Aku juga seorang perempuan. Sama dengan mereka. Bocah kecil itu terus berlari menembus gelap. Menebas udara dingin. Kaki kecilnya tanpa sandal. Sudah hafal membaca arah. Sudah terbiasa ditumbuhi duri dan beling. Sudah terbiasa terluka. Nikmat rasanya bila darah keluar dari kakinya. Si Plek sering membiarkan rasa nyeri menggerogoti kakinya. Seolah ikut melemaskan tulang-tulang, juga pikirannya. Tetapi,
Perempuan yang tubuhnya sering ditumbuhi daging selalu mendelik. Lalu dengan kasarnya menyeret tubuh kecil Siplek ke dapur. Biasanya Siplek pasrah. Kadang ada aliran aneh bila tubuh perempuan itu menyentuh tubuhnya. Siplek merasa punya teman. Pikirannya segera tergulung. Perempuan tua yang berdiri di hadapannya sudah berdiri kaku di pintu rumahnya. Tanpa bicara, perempuan itu menyuruh Siplek pergi. Siplek pun akan berlari kencang. Anehnya dia selalu kalah. Perempuan tua itu pasti sudah ada di ambing ibunya ketika dia masuk ke halaman. Siplek selalu menunggu ibunya yang menjerit-jerit kesakitan. Bapak tak pernah menunggu ibu. Kadang dia mabuk dan memaki-maki. Marah dengan teriakan ibu yang melolong keras. Usia adik-adik Siplek tidak sampai 5 tahun. Mereka mati satu demi satu. Ibu tetap tidak peduli. Perempuan apa yang telah melahirkan aku? Hanya lelaki yang bisa melanjutkan keturunan, memuja leluhur, meneruskan garis keluarga. Makanya, perempuan kumuh dan kurus itu tega menjual Siplek ke payung. Tanpa hati, karena perempuan dekil itu memang tidak punya hati, tidak punya rasa. Perempuan itu juga tidak punya air mata. Dia terus mengandung, tanpa pernah merasakan apa-apa.